Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita masih melanjutkan berkenaan dengan bahaya maksiat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Dan pembahasan atau maudhu' yang akan kita bahas pada malam ini, faslun al-ma'asi tuzilun ni'ama wa tuhillun nikmah. Maksiat itu menghilangkan nikmat dan mendatangkan siksaan, mendatangkan bala. Jadi maksiat itu menghilangkan nikmat dan mendatangkan bala. Banyak kaum muslimin yang kita jumpai bahwa manusia ingin mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, tapi mereka dengan maksiat mencari kenikmatan syahwat dengan zina, na'udzubillah min dzalik, mencari keuntungan dengan berjudi, mencari keuntungan dengan riba, mencari kenikmatan dengan maksiat yang lainnya. Makanya adalah salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Sesungguhnya khamr, yaitu sesuatu yang memabukkan, dan perjudian dan adu nasib, dan juga yaitu penyembelihan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan keji, najis. Maka jauhilah, semoga kamu beruntung. Jadi orang yang beruntung dengan menjauhi khamr, menjauhi judi, bukan beruntung karena minum khamr dan juga berjudi. Maka Allah menjelaskan, la'allakum tuflihun, apabila kamu ingin beruntung, tinggalkan maksiat. Tetapi manusia dengan hawa nafsunya mencari kenikmatan atau keuntungan dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Apa katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Beliau mengatakan, wa min uqubatiz dzunub, di antara hukuman-hukuman dosa, annaha tuzilun ni'ama wa tahillun nikmah, bahwasanya dosa itu menghilangkan nikmat dan juga mendatangkan yaitu hukuman atau mendatangkan musibah. Fama zalat 'anil 'abdi nikmatun illa bidzanbi, tidaklah nikmat pada seseorang oleh Allah dicabut melainkan karena dosa manusia. Jadi Allah tidak mencabut nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali karena hambanya berbuat maksiat. Bukankah badan yang sehat itu nikmat dari Allah? Satu contoh yang ringan saja. Ketika orang itu naik sepeda motor, dia ugal-ugalan, dia melampaui batas dari ketentuan, maka kesehatannya dihancurkan dengan ugalan-ugalan atau dengan yaitu sepeda motor yang tidak beradab. Ini satu contoh. Ya, jadi kenikmatan hilang disebabkan karena ulah manusia.
wala khallat bihi nikmatun illa bidanbih. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan, mendapatkan musibah kecuali karena dosanya. Bukankah orang yang zina dirajam karena perbuatan dosanya? Kita tidak menjumpai di dalam Islam bahwasanya Allah menghukum manusia dirajam, menghukum dicambuknya kecuali karena perbuatan maksiat. Di dalam orang itu mau dibunuh melainkan karena murtadnya, karena dia membunuh orang. Jadi maksiat ini bahaya sekali. Maksiat apapun bukan mendatangkan manfaat tapi mendatangkan bahaya. Tapi manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, dikira dengan maksiat itu menguntungkan. Dikira dengan maksiat itu manusia bahagia. Berapa banyak manusia ingin menghibur dirinya dengan tontonan, menghibur dirinya dengan kunjung di tempat-tempat yang maksiat, bukan menghibur tapi menjatuhkan dirinya kepada kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan Allah tidak mencabut siksaan yang menimpa kepada manusia melainkan apabila manusia itu mau bertobat. Dan ini kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya, musibah yang Allah timpakan kepada hambanya karena perbuatan hamba itu. Tapi apabila seorang hamba itu dia mau sadar, tobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencabut musibah itu dan mendatangkan nikmatnya. Kama qala Ali bin Abi Thalibin, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat. Apa kata beliau? Kalimat yang pendek yang beliau katakan tapi penuh makna. Ma nazala bala'un illa bidanbin. Bahwa Allah tidak menurunkan bala kecuali dosa manusia. Ya. Jadi Allah tidak menurunkan bala apapun kecuali dosa manusia. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidak mungkin akan dicabut oleh Allah Ta'ala bala ini kecuali dengan taubatnya. Makanya negeri atau tempat yang banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, banyak yaitu maksiatnya ditimpa oleh Allah Ta'ala musibah yang banyak. Bukankah kaumnya Lut dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena maksiatnya? Bukankah kaumnya Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah Ta'ala yaitu dengan banjir karena syiriknya, karena menyembah patung-patung dan juga memuja-muja kuburan? Bukankah Raja Namrud dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena durhakanya kepada nabinya? Bukankah Fir'aun dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena mendustakan utusan Allah yaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun? Dan ini fakta, bukti yang tidak bisa diingkari oleh sejarah. Makanya Allah menjelaskan di dalam ayatnya, di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 30. Ya, ini peringatan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin nikmat, jauhi dosa. Kalau ingin kita dijauhkan dari Allah Ta'ala dari bala, maka bertobatlah dari maksiat. Maka Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka tidaklah musibah yang menimpa kepadamu, musibah apapun, melainkan karena sebab pekerjaanmu, melainkan karena sebab dosamu, melainkan karena sebab maksiatmu. Tetapi wa ya'fu an katsir, Allah itu memaafkan yang banyak. Seandainya setiap dosa ini dihukum oleh Allah Ta'ala, barangkali kita tidak merasakan nikmat sedikit pun, karena dosa kita lebih banyak daripada syukur kita kepada Allah. Karena perkara yang haram masih banyak dikerjakan daripada manusia itu mengerjakan yang wajib atau mengerjakan yang sunnah. Ya. Jadi Allah menjelaskan di dalam musibah itu menimpa, melainkan fabima kasabat aydikum, dikarenakan sebab perbuatan kalian semuanya. Tetapi wa ya'fu an katsir, maka Allah memaafkan yang banyak. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman yaitu di dalam surat Al-Anfal, di mana Allah berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Dzalika bi anna Allah, yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat atau mencabut nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah nikmat itu untuk kejahatan, sehingga mereka merubah atau memalingkan nikmat itu untuk kemaksiatan. Bukankah badan itu nikmat dari Allah Ta'ala? Bukankah sehat akal ini nikmat dari Allah Ta'ala? Tapi karena mereka mabuk minum ganja yang lain, rusak dia akalnya. Dan itu adalah bukti yang tidak bisa kita ingkari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, melainkan karena hambanya ini berbuat curang dia. Karena hambanya tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Berapa banyak manusia yang asalnya diberi harta oleh Allah Ta'ala yang cukup, tapi harta itu digunakan untuk maksiat, digunakan untuk perkara yang haram, maka Allah mencabutnya hartanya. Dan itu banyak sekali contoh ayatnya. Satu contoh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahayanya ulama apabila sudah meninggalkan ilmunya, tamak masalah urusan dunianya. Bahayanya ulama, seorang yang alim adalah orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Demikian juga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan juga orang yang beriman di antara kalian. Tetapi apabila ilmu ini tidak dimanfaatkan, tapi untuk mencari urusan dunia, maka Allah akan menghukum dia sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 175 176. Apa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 175 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Wahai Nabi, bacakan kepada mereka beritanya orang yang kami beri nikmat orang itu berupa ilmu. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Wahai Nabi, bacakan beritanya, kisahnya, sejarahnya Allah yang Allah memberi kepada orang itu ilmu. Atainahu ayatina fansalakha minha, maka ditinggalkan ayatnya. Orang yang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat ilmu adalah orangnya namanya ulama. Ya. Maka bacakan kepada mereka ceritanya ulama, orang yang Allah titipkan, yang Allah beri ilmu, merupakan nikmat yang paling tinggi ilmu itu. Ya. Yang mana Allah tidak memberi kenikmatan kepada para utusan kecuali ilmu dulu. Tapi fansalakha minha, maka dia cabut, maka dia lepaskan ilmu itu. Mereka tidak memanfaatkan ilmu itu dengan mengamalkannya, dan tidak pula memanfaatkan untuk mendakwakannya. Apa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa'atba'ahu syaitan. Maka orang yang meninggalkan ilmunya, maka akan digarap oleh setan dan akan diikuti oleh setan. Ya. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, sehingga orang itu menjadi tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa demikian? Allah menjelaskan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami menghendaki, katanya Allah Ta'ala, akan kami junjung, akan kami tinggikan derajat orang itu dengan ilmunya. Walau syi'nahu la rafa'nahu biha. Seandainya kami menginginkan, akan kami angkat derajatnya orang ini dengan ilmunya, dengan keilmuannya, dengan dinnya, dengan Al-Qur'annya, dengan sunnahnya. Tetapi apa? Walakinnahu akhlata ilal ardi. Tetapi mereka itu terkesan dengan dunia. Tetapi mereka itu tamak masalah urusan dunia. Tetapi mereka tinggalkan ilmu itu untuk mencari kekayaan dunia,
untuk mencari sesuatu yang mereka ingin bertanding dengan orang yang lainnya. Maka apa katanya Allah? Wattaba'a hawahu, dan orang itu mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika Allah memberi ulama ini berupa ilmu din, lalu mata dia melihat urusan dunia, tidak memuliakan ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang ini merupakan puncak kebahagiaan dan dasar manusia itu bahagia, ditinggalkan ilmu ini karena dia rakus urusan dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah menghukum dia sama saluhu kama salil kalbi. Perumpamaan dia seperti perumpamaan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah memperumpamakan orang yang memiliki ilmu din, yang itu puncaknya ilmu, yang itu puncaknya nikmat yang Allah berikan semua para utusan, diletakkan ilmu ini, tidak disyukuri, tapi dia mencari urusan dunia yang itu banyak fitnahnya, sehingga dia diikuti oleh syaitan dan juga mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah mencabut nikmat ini, maka Allah mengganti. Sama saluhu kama salil kalbi. Perumpamaan dia itu seperti anjing, dan tidak ada binatang yang paling jijik di dunia itu melainkan anjing. Bahkan orang Arab pun kalau sudah marah maka menyebut anjing dia. Mungkin orang Jawa juga kalau sudah marah kirit dia, dan juga yang lainnya. Ya, subhanallah. Seandainya Allah mau mengangkat dia baik, diangkat dengan ilmunya. Tapi karena orang ini mencari urusan dunia, ditinggalkan nikmat ilmu ini, dia mencari urusan dunia banyak fitnahnya, dunia yang hanya dirasakan sementara ini, maka Allah mengganti, maka Allah menghukum sama saluhu kama salil kalbi. Perumpamaan dia ini bagikan anjing, intahmil alaihi yalhas. Kalau engkau halau dia menjilat lidahnya, au tatrukuhu yalhas, atau kamu biarkan tetap menjilat mulutnya, ya. Dan jilatan anjing itu najis, bagaimana jilatan ulama su, lebih bahaya ya, daripada orang yang tidak tahu din. Berapa banyak sekarang ulama-ulama, dia tokoh-tokoh umat yang Allah titipkan dia nikmat ilmu, maka ditinggalkan ilmu, meneror orang-orang Islam yang sifatnya aliran radikal katanya, aliran ekstrim katanya, sehingga mereka mau menurunkan derajat ilmunya ini dengan urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sama saluhu kama salil kalbi, in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Maka perumpamaan itu perumpamaan anjing. Kalau kamu halau anjing itu tetap menjilat dia, menjulurkan mulutnya, lidahnya dia, au tatrukuhu yalhas, atau kamu biarkan yalhas, dia menjulur lidahnya. Dan menjulurnya anjing ya kawan gampang, membersihkan najis yang kena jilatan anjing mudah. Bagaimana membersihkan najis yang kena lidahnya orang-orang ulama su? Ya, karena itu tidak bisa dihapus dengan sabun, tidak bisa dihapus dengan tanah, tidak bisa dibasuh dengan 7 kali sucian, tapi dihapus yaitu dengan orang yang menghapusnya harus mempunyai ilmu din. Nah, ini bahayanya orang yang meninggalkan nikmat Allah Ta'ala, dan bahayanya orang yang jatuh kepada urusan dunia atau kemaksiatan. Apa katanya Allah Ta'ala? Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Begitulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat kami, katanya Allah Ta'ala. Dia sudah tahu yang hak, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal dalam rangka untuk urusan dunia. Maka Allah menjelaskan itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat kami. Faksusil qasasa wahai Nabi, ceritakan cerita ini, ceritakan sejarah ini, la'allahum yatafakkarun, barangkali mereka mau sadar, mau berpikir, ya. Dan di dalam tafsirnya ada yang mengatakan itu adalah Bal'am bin Ba'urah, adalah seorang juru dakwah yang diutus oleh Nabi Musa alaihissalam ke Raja Madyan
Maka ketika melihat Raja Madyan ini memberi sesuatu kepada Bal'am bin Ba'ura ini, maka berbalik dakwah tauhid menjadi dakwah dunia. Ya, dakwah sunnah menjadi dakwah bid'ah. Dakwah taat kepada Allah Ta'ala menjadi dakwah maksiat. Apa katanya Allah Ta'ala? Sa'a masalal qaumul ladina kadzabu bi ayatina. Amat jijik, amat jelek perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa anfusahum kanu yadlimun, dan mereka itu mendalimi kepada dirinya sendiri. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Fa akhbara Allah Ta'ala annahu la yughayyiru ni'matahu. Maka Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, allati an'ama biha ala akhatin, yang mana Allah telah memberikan nikmat ini kepada seorang pun dari hambanya, hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi, sehingga manusia itu yang merubah nikmat ini untuk kemaksiatan, sehingga Allah cabut. Ya. Karena Allah tidak ridha nikmat itu untuk kemaksiatan. Fayughayyiru ta'atallahi bi maksiati, maka mereka merubah yang asalnya taat kepada Allah menjadi maksiat. Yang asalnya dakwah tauhid menjadi dakwah dunia. Yang asalnya dakwah sunnah karena pergaulannya dengan orang ahli bid'ah menjadi dakwahnya bid'ah, maka Allah mencabut kemuliaan itu. Wa syakarahu bi kufrihi wa syukrahu bi kufrihi. Dan mereka merubah, mestinya harus bersyukur kepada Allah, tetapi mereka menggunakan nikmat itu untuk kufur kepada Allah. Wa asbab ridahu bi asbabi sakhatihi. Mestinya nikmat Allah Ta'ala itu dikejarnya, yaitu untuk bagaimana dia beramal mendapatkan ridha Allah Ta'ala, tetapi mereka gunakan untuk marahnya Allah Ta'ala. Ghayyara ghuyira alaihi. Apabila orang itu merubah, maka ya Allah merubahnya. Karena Allah Maha Kuasa. Jika Allah menitipkan harta kepada hambanya untuk kebaikan, tetapi digunakan kemaksiatan, maka Allah mencabutnya. Ada kala yang dikasih harta yang banyak, dikasih penyakit yang banyak. Dan ada kalanya harta yang banyak digunakan untuk maksiat, maka Allah menimpakan bala yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidaklah berbuat zalim kepada hambanya, tetapi yang berbuat zalim adalah yaitu hambanya, bukan Allah yang berbuat zalim, tapi hambanya yang berbuat zalim. Oleh karena itu kita tidak menjumpai orang yang ahli tauhid dihukum oleh Allah Ta'ala, tidak menjumpai orang yang mengamalkan sunnah dihukum oleh Allah Ta'ala, kita tidak menjumpai orang yang menikah dirajam oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk dirajam. Justru dirajam bagi orang berbuat zina. Justru orang yang mencuri disuruh dipotong tangannya. Justru orang yang membunuh supaya dibunuh dia. Justru orang yang minum khamr supaya dicambuk dia 40 sampai 80 kali. Tetapi orang yang minum air tidak dicambuk. Orang yang sholat tidak dicambuk. Orang yang menikah tidak dirajam. Orang yang jual beli dengan cara yang halal tidak dipotong tangannya dan juga semisalnya. Fa'in ghayyara al-ma'siyata bit-ta'ati ghayyara Allah 'alaihi al-'uqubata bil-'afiyati. Maka apabila sebaliknya ini, apabila manusia maksiatnya menjadi taat dia, karena dia taubat, karena dia setelah menuntut ilmu merasa bahwa perbuatannya dosa itu dia membawa bala pada dirinya, sehingga dia berhenti dari maksiatnya, merubah dengan ketaatan, ghayyarallahu 'alaihi al-'uqubata bil 'afiyati, maka Allah merubah siksaannya dengan yaitu pengampunannya. Ya, yang asalnya Allah mau menyiksa, tapi karena orang itu mau taubat dia berhenti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Bukankah para sahabat asalnya kafir, menyembah kuburan, minta-minta kepada paranormal? Sahabat-sahabat yang dahulu dia cari-cari kuburan untuk dimintai berkah. Nah, dan juga menyimpan tumbal azimat yang lainnya, yang itu merupakan puncaknya bala. Tetapi ketika para sahabat masuk Islam dan ditinggalkan itu semuanya, maka Allah mengampuni. Nah, maka Allah mengangkat derajatnya. Dan bukankah manusia tahu ya betapa indahnya manusia?
Kalau dia melihat orang itu mencuri, pekerjaannya berjudi, pekerjaannya dia maksiat, pekerjaannya minum, lalu dia bertobat menjadi orang yang ahli taat, bukankah orang tua senang? Bukan hanya orang tua yang senang, tetangga pun senang. Kamu kok berubah menjadi yang baik. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyenanginya, tetapi Allah taala membuat manusia senang dengan orang yang asalnya maksiat menuju kepada taat. Tetapi sebaliknya, apabila ada orang yang asalnya dia taat kepada Allah taala, ya, maka dia itu orang menyampaikan din, naudzubillah min dzalik, jatuh kepada perbuatan zina, mencuri, berjudi, maka apa katanya manusia? Kalian sekarang kok berbeda? Bukan Allah Ta'ala yang menghukum, tetapi mulut manusia menghukum. Kenapa kamu seperti itu? Ya, dan ini menunjukkan fitrah manusia menyenangi kebaikan dan juga membenci kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مراد له وما لهم من دونه من وال. Ar-Ra'd ayat nomor 11. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Di mana yang Allah tidak merubah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah tidak akan mencabut ilmu yang Allah berikan kepada mereka, melainkan apabila mereka mencabut ilmu itu sendiri, melainkan apabila mereka mencabut kesehatannya itu sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah mendaki kaum itu jelek, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada tempat kembali untuk manusia itu kembali kepada yang baik. Makanya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk jalan yang lurus. Memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, maka mantapkanlah hatiku itu untuk memeluk agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku itu untuk taat kepadamu. Ini akan pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 115. Yang mana Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulnya, bukankah ini maksiat? Barang siapa yang durhaka kepada Rasulnya setelah datang kebenaran kepada dia, min ba'di ma tabayyana lahul huda, dia sudah mengerti bahwa itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mengerti bahwa ini maknanya ikhlas beribadah kepada Allah taala. Dia sudah mengerti bahwa ini adalah wajib yang hendaknya dikerjakan. Kemudian yang nomor 2, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya orang yang bukan mukmin, ghaira sabilil mu'minin. Orang mukmin yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang meninggalkan sunnah beliau dan meninggalkan sunnah para sahabatnya, bukankah ini maksiat? Maka Allah menghukum, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia di mana dia berpaling, ya. Dipalingkan menuju kepada ahli syirik, dipalingkan menuju kepada ahli bid'ah, dipalingkan menuju kepada maksiat. Maka Allah menghukum manusia karena kemaksiatannya, ya. Jadi orang jatuh kepada perkara bid'ah, jatuh kepada perkara syirik, jatuh kepada kelompok tersesat karena mereka tahu yang
ditinggalkan yang khas itu. Dan tahu pemahaman yang benar, tetapi ditinggalkan pemahaman yang benar. Banyak orang mengatakan Al-Quran dan Sunnah kita pahami dengan pikiran kita. Na'udzubillah min dzalik. Mestinya Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan as-salafus salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana Allah mengatakan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Mereka tidak mau mengikuti pemahamannya para sahabat yang mereka itu orang yang terkenal oleh Rasulullah SAW ar-rasyidin, al-mahdiyin. Maka mereka bingung dengan pemahaman. Setiap saat bagaimana menafsirkan ayat. Oleh karena itu, ulama salaf tidak pernah mengadakan konvensi, mengadakan muktamar besar-besaran untuk merubah hukum, tidak ada. Karena hukum sudah ada di dalamnya. Kita tidak menjumpai Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad yang lainnya mengadakan seminar besar untuk menyatukan pendapat. Karena pemahaman para salafus saleh adalah pemahaman yang menjadikan manusia untuk kembali kepada satu, kembali kepada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Oleh karena itu ulama hadis, ulama sunnah tidak pernah berpecah belah walaupun berselisih satu atau dua hal yang karena itu sebab ijtihad mereka. Karena apa? Mengamalkan ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda bi ghairi sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ya. Barang siapa yang durhaka kepada sunnah Rasulullah SAW yang ini adalah maksiat dan mengikuti jalan yang itu bukan jalannya para sahabat, itu pun juga maksiat, maka Allah hukum dia nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan di mana dia berpaling. Di dunianya sudah dihukum demikian, di akhiratnya wa nuslihi jahannama, dan kami akan masukkan mereka itu ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu adalah paling jeleknya tempat kembali. Para ulama sunnah memberikan penjelasan bahwasanya orang yang menyimpang dari pemahaman as-salafus salih itu termasuk minal kabair, dosa besar. Karena apa? Ancamannya nusrihi jahannam. Apa kita menjumpai siksaan melebihi dari siksaan neraka jahanam? Tidak ada. Maka Allah mengatakan wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Dan ada lagi ayat ikhwan di dalam surat As-Saff ayat nomor 5. Maka Allah menjelaskan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala hati mereka itu berbalik, maka Allah balikkan hati mereka ini. Tatkala mereka menolak dari yang hak, maka Allah palingkan kepada yang batil. Al-jaza' min jinsil amal. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita semuanya agar kita tidak menjadi orang yang maksiat sehingga dicabut nikmat Allah Ta'ala dan juga dihukum dengan hukumannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, al-ma'asi sababul khawfi war-ru'bi fil qalbi. Maksiat itu menjadi sebab gelisahnya hati dan takutnya hati. Ya. Takutnya hati itu lebih berbahaya daripada takutnya fisik. Berapa banyak orang yang sudah kuat fisiknya dan badannya tinggi, kuat, tapi dia takut. Dia tidak berani karena apa? Karena hatinya. Berapa jumlahnya orang kafir ketika perang Badar, dan berapa jumlahnya kaum muslimin ketika menyerang orang kafir perang Badar. Ya. Tetapi karena Allah memperkuat hatinya kaum muslimin dengan tauhidnya dan juga dengan mengikuti sunnah, maka satu orang bisa mengalahkan 20 orang. Satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Satu orang bisa mengalahkan 2 orang. Dan dikalahkan oleh Allah Ta'ala kelompok orang kafir sekalipun jumlahnya banyak. Ini satu bukti. Dan dia ancam kesedihan, dia ancam ketakutan orang kafir ketika menghadapi yaitu Rasulullah SAW dan juga bala tentaranya. Ya, jadi maksiat membuat sedihnya hati, membuat bingungnya hati, membuat takutnya orang. Oleh karena itu orang mencuri takut dia. Ya. Apalagi kalau mencuri banyak, takut dia, takut di demo, takut macam-macam. Karena umumnya orang berbuat maksiat tidak bisa
mau dihibur dengan makan yang enak tidak bisa, karena Allah menjadikan orang yang berbuat maksiat khauf dia, khawatir dia, sedih dia, dan itu kenyataan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman orang yang berbuat maksiat ini, ma yulkihillahu subhanahu wa ta'ala minar ru'bi wal khawfi fi qalbil 'asi. Maka Allah menimpakan rasa ketakutan, rasa kegelisahan di dalam hati orang yang maksiat itu. Fala tarahu illa khaifan mar'uban. Maka tidaklah kamu menjumpainya orang yang maksiat kecuali dia takut dan dia itu dalam keadaan sedih. Kecuali kalau orang maksiat itu sudah hilang akalnya, seperti orang gila. Kita tidak membahas orang yang tidak waras akalnya, dan kita membahas orang yang masih hidup akalnya. Dan itulah kenyataan yang ada. Ketika orang itu berbuat zina, na'udzubillah min dzalik, kemudian tahu hamil wanita yang dizinai, apa yang terjadi dalam otaknya dan apa yang terjadi dalam hatinya, dia gelisah. Demikian juga wanita itu mencari makanan apa yang bisa menggugurkan, meminum obat untuk menggugurkan apa yang ada dalam kandungannya. Berbeda dengan orang yang menikah, dia merasa bangga istrinya dia hamil, merasa senang dia istrinya melahirkan. Berbeda dengan orang berbuat zina, merasa sedih apabila wanita yang dizinai dia melahirkan. Anaknya siapa ini, dan juga yang lainnya. Ini satu bukti. Demikian juga ya kawan, harta yang diperoleh dengan jalan yang halal, dia senang hati menerima, memasukkan ke tasnya. Tapi harta yang diperoleh dengan jalan yang haram, walaupun dimasukkan tas, maka kacau pikirannya dia, sedih dia pikirannya, itu hatinya dan juga yang lainnya. Ini penyebabnya. Itu baru yaitu rasa kesedihannya orang yang zina, orang yang mencuri, orang berjudi. Maka bagaimana sedihnya orang yang musyrik, sedihnya orang munafik. Mereka bingung ketika ada orang ahli tauhid membahas masalah syirik. Bingung orang munafik itu apabila orang yang beriman menyampaikan ayat-ayat tentang kemunafikan, sehingga mereka harus meletakkan jarinya di telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi qadaral maut. Mereka menyumbat telinganya dengan jarinya karena khawatir bisa berpetir dia. Ya, ini bahayanya orang munafik, bahayanya orang ahli bid'ah. Makanya mereka berusaha untuk menutup dakwah sunnah karena kering telinga mereka dan karena sakit hati mereka, dan berupaya untuk memberhentikan dakwah yang sifatnya murni, dakwah sunnah. Dan sampai ada yang mengatakan, saya tidak perlu menyebut nama, anakmu itu jangan disekolahkan di Medina, nanti akan gebui kami yang mengamalkan ini. Kita tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Subhanallah, kenyataan di dalam mulutnya dia, ya, itu menunjukkan rasa kesedihan, dan itu yang diungkapkan di dalam mulutnya, padahal di dalam hati, ya dalam hatinya lebih banyak. Ya, oleh karena itu jangan mencoba berbuat syirik, jangan mencoba berbuat bid'ah, jangan mencoba maksiat, maka pasti kesedihan yang ada. Baik. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam. Barangkali nanti ada yang bertanya, silakan dulu. Kami lanjutkan dulu, kalau ada yang tanya ya kami tutup. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminina min uqubatid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya taat itu adalah benteng Allah yang sangat besar. Ya, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah merupakan hisnullah, benteng Allah yang sangat besar. Yang mana man takhalahu kana minal abidin. Barang siapa yang mau taat kepada Allah, dia dijamin aman hatinya. Karena itu orang yang berdagang, dia tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, ya, dia aman hatinya, dapat sedikit diterima. Tapi berbeda dengan mendapatkan perjudian, berbeda dengan hasil pencurian, berbeda dengan hasil merampok dan yang lainnya dia. Ya.
Karena apa? Taat merupakan benteng Allah yang agung yang menjamin hati itu menjadi aman dia. Aman dari apa? Min uqubati dunya wal akhirah, dari hukuman Allah di dunia dan di akhiratnya. Wa man kharaja anhu, barang siapa yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Karena orang tidak taat berarti maksiat dia. Karena manusia perlu kerja, perlu bicara. Kalau bicaranya bukan taat, dia bicaranya maksiat. Makanya beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, akhatat bihi al-makhawifu min kulli jandin, akan diliputi ketakutan dari semua sisi. Dari kanan takut, kiri takut. Lihat orang yang habis berbuat ngebom atau yang lain, sedih dia. Mau sembunyi di mana saya ini? Itu hati. Dan kalau orang sudah takut, makan pun tidak merasa enak. Tidak merasa enak dia. Ya. Lihat kalau sudah sakit lidah ini, putih dia. Tahu dikatakan pahit. Madu dikatakan pahit dia. Ya. Itu sakitnya fisik. Nasi dikatakan pahit, soto pahit, semuanya dihukumi pahit. Itu kalau sudah sakitnya badan. Bagaimana sakitnya hati? Salat dikatakan pahit dia. Menuntut ilmu dikatakan pahit, siam pahit. Yang manis apa? Maksiat. Makanya cobanya orang yang sakit itu biasanya ingin sesuatu yang menjadi taraknya, yang menjadi pantangnya. Orang yang sifatnya flu, dia ingin minum es. Ya. Orang yang sifatnya siapa itu kena gula, inginnya manis-manis dia. Ya, inginnya manis-manis itu ujian. Jadi tidak merasakan enaknya. Sesuatu yang dirasakan enak malah itu musibah yang menimpa kepada dirinya. Subhanallah. Allah mengatur kita. Ya. Disuruh kita taat kepada Allah Ta'ala karena itu menenangkan jiwa. Ya. Dijauhkan, dilarang kita untuk dilarang maksiat kepada Allah Ta'ala karena maksiat itu membawa goncangnya jiwa dia. Faman atau Allah in qalabatil makhawifu fi haqqihi aman. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, maka berbaliklah hati yang asalnya takut menjadi aman. Ya. Lihat orang yang asalnya berjudi, lalu dia tobat dia. Lihat asalnya orang yang berbuat zina, dia bertobat, dia memperbaiki dirinya, beramal ibadah, dijamin aman dia. Lihat asalnya pekerjaannya mencuri, merampok, dia mau berhenti dia, bertobat kepada Allah Ta'ala dan mengganti amal soleh, maka dijamin hatinya aman. Maka tidak ada keamanan di dalam hati kecuali keamanan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyebab kegelisahan hati, kesedihan hati, melainkan karena maksiatnya. Oleh karena kalau kita sedih cari maksiat kita apa? Pasti ada maksiatnya. Kalau tidak tahu tanya. Makanya Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika yaitu hafalannya banyak yang ada yang lupa, tanya kepada yaitu syekhnya, Waki, apa yang menyebabkan saya ini lupa? Apa katanya? Kamu Imam Syafi'i jangan maksiat. Ya. Jadi orang yang sedih mesti ada sebabnya. Oleh karena itu ada orang yang mukmin yang meninggal dunia, anaknya dia tidak sedih, padahal itu kehilangan nikmat, tapi karena dia punya keimanan, karena ini takdir dari Allah Ta'ala. Ketika dia membawa duit, hilang dia, ya, tidak semisal orang yang tidak punya ilmu atau orang maksiat ketika kehilangan duitnya dia. Nah, karena iman, karena ketaatan yang ada pada jiwanya yang membimbing dia pada saat kena ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asahu, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah Ta'ala, in qalaba ma'aminuhu makhawifa, maka dibalik oleh Allah Ta'ala yang asalnya orang tentrem hatinya menjadi gelisah hatinya. Ya. Negara yang bertempur di dunia ini, di timur tengah yang lain, apa ujungnya? Karena maksiat. Ujung-ujungnya karena maksiat saja. Tidak ada ketaatan manusia membuat tersanya orang.
membuat resahnya manusia. Tidak ada orang yang resah karena anaknya sholat. Tidak ada orang tua yang resah karena anaknya menuntut ilmu din. Justru orang tua resah karena anaknya maksiat. Subhanallah, hati bisa dibohongi. Ya, makanya upayakan kita untuk mendidik diri kita dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya dari maksiat, karena maksiat itu adalah tempatnya atau jurang menuju ke neraka. Baik ikhwan, waktunya sudah isya, kami cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.